Ya setiap kali goyang-goyang dada selalu FYP jadinya. Ya udah terusin aja gitu. Meskipun sekarang udah pada bosen sih orang. Itu kita tadinya nama aku pertama bukan itu justru. Pertama kan karena aku kontennya meledak yang goyang-goyang dada kan. Oh iya. Jadi buat anak-anak muda nih, terutama nih, mulailah nge-gym. Boleh kok nggak bikin kamu tambah pendek kok, umur 17 ke atas lah, gitu. Bisa gitu melakukan sehari-hari nggak gampang capek gitu loh. Ya inilah kayak gini lah olahraga. Angkat istri bisa gitu. Ngangkat istri bisa, ngangkat derajat keluarga bisa. Gitu. Takut otot kecil atau takut istri? Takut otot kecil. Bang Deddy Gi, selamat datang. Thank you, Bang Ridwan. Thank you for having me. Deddy Gi atau Deddy G? Deddy G, karena kan spellingnya dalam bahasa Inggris kan. Oh. Kalau, nah G-nya sendiri orang tuh suka bingung, apa nih? Apakah gendut gitu kan? Apakah ganteng gitu? Tapi enggak, G itu nama anak aku yang pertama, cewek, Gabe namanya. Oh. Jadinya aku panggilnya Deddy Gabe gitu. Oh, gitu aja sih. Ya. Terus nama aslinya emang Deddy? Nama asliku Dimas sebenarnya. Dimas? Iya, umum banget ya. Laki-laki Jawa. Dimas, tapi kan ya pengen pakai nama asli itu kayaknya nggak keren aja. Itu kita tadinya nama aku pertama bukan itu justru. Pertama kan karena aku kontennya meledak yang goyang-goyang dada kan. Oh iya. Aku habis itu aku namain akunku Mr. Gonen. Tahu lah ya Gonen. Gonen itu apa? Goyang nen. Gitu. Gitu. Pertamanya itu, cuman kok waktu dipanggil ke TV 2 kali, aku bilang nama akunku dong, maksudnya biar banyak yang follow gitu pas sambil nonton. Mr. Gonen, mereka tuh langsung nggak mau gitu. Namanya akhirnya Dimas lagi, gue bilang oh iya ya, nggak layak aja gitu buat didengerin umum Mr. Gonen. Nanti kan anaknya nanya apa Gonen mama. Oh iya. Jadi ya udah aku pikir apa ya yang lebih catchy tapi ya personal aku gitu lah. Ya udah Deddy G aja. Akhirnya keep going with that name gitu. Oh, jadi awalnya sebetulnya karena sempat gonta-ganti juga ya. Merasa langsung tidak menjual namanya gitu. Iya, tidak pantas. Tidak pantas. Dicari yang pantas gitu. Jadinya Deddy G. Iya, akhirnya itu. Oh, gitu. Nah, itu bikin konten tuh sama istri ya? Bikin konten sama istri awalnya. Kita waktu panjang pandemi kan, ya emang aku kan ngajar, aku guru di sekolah internasional. Aku ngajar, waktu itu kan kalau misalnya di sekolah kan ngajar, jemput anak, rapat, ngobrol sama guru-guru. Waktu udah pandemi kan benar-benar ngajar, nanti kosong nih 1,5 jam, 2 jam ke pelajaran berikutnya gitu. Nggak ada jaga kantin, nggak ada apa, jadi udah ngajar, ngapain ya kosong. Pertamanya main sama anak, habis itu main sama istri gitu. Habis itu ngapain ya, udah bosen, mana rumah segitu-segitu aja kan, kontrakan kan. Masih kontrak saat itu? Iya, ngontrak. Habis itu ngapain lagi dikerjain ya? Akhirnya bikin konten aku sama istri itu. Bikin konten sama istri, meledak. Jadi pas lagi pandemi berarti? Pas lagi pandemi. Berarti berkah pandemi nih ya? Iya, Juli 2021 pertama kali kita bikin konten. Juli 2021 bikin konten satu, meledak gitu. Habis itu bikin konten lagi, meledak lagi. Tapi kita nggak ngapa-ngapain tuh, nggak rutinin. Karena kita bikin, lucu ya, yang like 46.000 udah gitu. Baru doang. seneng doang lah, seneng doang. Tapi nggak pengen ditakunin. Kita bikin konten seminggu sekali gitu. Tapi nggak ada dipikirin apa-apa, cuman kayak lagi ada ide, bikin yuk. Lagi ada ide, bikin yuk gitu. Gitu aja, for fun. Itu goyang neneknya berarti dari awal. Tapi yang pertama keluar itu justru bukan itu, Bang Ridwan. Jadi pertama aku bikin itu konten memang suami-suami takut istri lah kurang lebih, skit-skit rumah tangga. Iya. Gitu. Nah, awalnya kenapa orang tuh sekarang jadi kenalnya karena dada goyang? Karena kan itu kita bikin konten itu, habis itu dulu ada ya kalau suami istri yang kalau misalnya ini yang ngalamin ya bikin konten suami istri, pasti yang pertama kali masuk itu endorsan itu obat kuat. Kayak gitu-gitu. Itu, makanya itu dulu banyak pilnya di rumah tuh. Nggak tahu kita mau apain. Obat kuat, tisu, magic gitu-gitu. Akhirnya sering kena ban. Terus juga aku kan kadang selera humornya liar ya. Kadang aku pakai anduk begini gitu. Nah, kalau buat di TikTok kan yang lihat bukan orang, kan bot kan. Moderationnya kan. Jadi dilihat, wah gila ini perempuan nih gitu. Jadi pokoknya ada belahan putih gitu. Ini perempuan. Jadinya kena ban, nudity. Karena badan aku pas gitu. Pas di posting tuh udah nggak iya, bisa 3 hari tiba-tiba take down.
Nah, kita sering banget tuh kena violation dulu sampai 6 sampai 8 kali. Terus makanya memutuskan kan nggak bisa kalau misalnya sistemnya gimana ya, kan dari negara sana lah ya. Betul. Negara yang kamu nice gitu loh. Jadinya kalau misalnya udah hilang akun lu ya hilang. Kita mikirin gimana ya solusinya ya biar kita tetap bertahan karena udah mulai money making nih. Akhirnya ya bikin akun tambahan, bikin akun sendiri pribadi. Oh, jadi udah ada akun satu akun, udah bikin ada akun kedua. Bapak Gabe. Akhirnya kita bikin akun si Deddy G nih. Gitu. Buat backup aja sebenarnya. Sebenarnya skitnya apa? Drama-drama kita yang nggak berhasil di sini kita taruh di sini. Yang di take down di sini kita taruh di sini, dan kalau akun anak kecil tuh nggak masalah. Nggak kena ban. Oh gitu. Iya, meskipun FYP mau apa nggak kena ban. Teman kalau akunnya kalau di TikTok itu tuh fairnya begitu follower lu makin banyak, tanggung jawab lu jangan makin banyak. Jadi jangan aneh-aneh. Pas followernya sedikit mah makin membangun, naik aja gitu. Justru yang bagus jadi akun kedua ujungnya kayaknya. Nah, tapi kita sadarin masalahnya ya sama kayak Bang Rito lah, mungkin berbisnis pas menyadari patternnya kayaknya ada masalah nih. Nah, masalah kita waktu itu adalah orang jadi tidak follow. Orang jadi kadang ngerasa, kita pikir kan kita membesarkan akun yang backupnya ini nih. Tapi orang ngerasa, gue udah follow ini, gitu loh, ngapain gue follow lagi, gitu. Jadi, kok nggak growing ya? Akhirnya ya udahlah, ku ubah aja niche-nya completely. Tapi nggak ada niatan apa-apa. Bener-bener aku posting aja, lagi tahun baru, aku posting itu yang pertama kali. Ini banget. Dan orang tuh bener-bener going crazy gitu. Bener-bener yang kayak mereka nggak pernah lihat sebelumnya ada orang yang bisa ngikutin nada gitu kan. Akhirnya ya rame. Itu yang pertama kali itu kayaknya itu malam tahun baru, aku handphoneku cetak gitu. Rame. Akhirnya di situ aku memutuskan ganti. Oh ya udah, ini jadi akunku pribadi. Malah video-video yang tadinya sekitar rumah tangga yang di akun backup kita hapusin malah. Udah ini jadi akun gue pribadi aja. Oh, gitu. jadi fokus di yang satu itu yang pribadi itu. Sebenarnya nggak ngerti juga dulu skitnya mau apa. Cuman ya setiap kali goyang-goyang dada selalu FYP jadinya. Ya udah ditulisin aja gitu. Meskipun sekarang udah pada bosen sih orang. Tapi kontennya lucu-lucu sekarang ya. Thank you banget, Bang. Selalu ada, ya maksudnya itu kan kadang problematika rumah tangga. Iya. Tapi bisa kalau apa ya, pinter ya, maksudnya angle-nya seperti itu, terus bisa ngebikin jadi lucu gitu. Iya. Emang dulunya ada basic komedi atau gimana? Nggak ada sama sekali. Aku 10 tahun, kayak aku bilang tadi, jadi guru. Aku 10 tahun guru. Emang badannya udah gini dari dulu? Enggak lah. Maksudnya ya aku selalu fitness. Ya badanku ya gini-gini aja, gemuk-gemuk aja. Dari 10 tahun lalu? Iya. Dari pertama kali ngajar emang udah kayak gini kalau atau aku dari umur 15 sudah nge-gym. Dan sebenarnya kayak umur 17 tuh aku udah ngerasa cukup ya gini lah, gempal gitu. Tapi memang aku nggak pernah yang punya target mau binaraga, mau powerlifting. Enggak, memang nggak ada target prestasi atau apa-apa, Bang. Emang bener-bener pure ngelakuin karena hobi aja gitu. Gitu. Makanya bertahun-tahun aku gitu aja nge-gym aja. Nah, aku masuk SMA, habis itu lulus SMA aku kuliah. Kuliah aku dulu kan nggak punya uang ya, jadi ya apa aja yang ada gitu. Tapi memang aku ngerasa aku tuh bakat mengajar. Karena dari SMA tuh dulu aku pas orang tua dua-duanya sudah meninggal, aku cari uangnya dari ngajar dance, ngajar fitness. Ngajar dance. Iya. Makanya gitu kan anak SMP dulu waktu SMA, habis itu ngajar fitness, kan aku di tempat fitness terus lama-lama ngajar dari kayak jadi PT maksudnya. Jadi PT. Dari dikasih 10.000 per sesi gitu. Jadi nanti nih ramean nih 3 orang, 5 orang dikasih 10.000. Latihan nanti 10.000. Ada yang beliin makan, ada yang beli minum. Ya udah happy aja gitu. Dari penjaga gymnya, dari owner gymnya dia ngasih lagi sebulan 150 gitu. Ya anak yatim piatu. Lumayan lah ya. Lumayan banget gitu. Jadinya ya gitulah aku dulu bertahan hidupnya. Ngumpulin. Maksudnya saat itu orang tua udah nggak ada? Udah nggak ada pas aku umur 15. Anak keberapa? Aku anak ketiga. Terus mandiri dari situ? Kakak dua-duanya kerja sebenarnya, tapi ya semua ya hidup masing-masing gitu. Mandiri jadi ketika kuliah ya tadi ya? Waktu jadi PT itu lagi kuliah atau setelah kuliah? Dari SMA sebenarnya. SMA? Udah mulai mandiri? Udah mulai mandiri, ya terpaksa kan. Orang tua dari SMA udah nggak ada? Iya, dari umur 15 itu. Oh, jadi dari umur 15 tahun, orang tua udah nggak ada? Iya, ibu dulu karena diabetes, kena stroke kan. Terus itu 6 bulan sesudahnya, bapak. Biasa. Dan saat itu pun belajar berpikir cari uang sendiri saat itu? Kayak iseng tadi itu? Itulah, kayak gimana ya yang aku ngerti. Kayak hidupku tuh kayak diarahkan pencipta aja gitu. Memang aku nggak pernah yang kecarian,
aku nyari duit, aku pengen fokus konten. Nah, tapi emang diarahkan ke situ. Set gitu, tiba-tiba ada aja gitu dari orang gereja yang nawarin, ada tetangga yang nawarin, ngajar di sini dong. Dari SMA berjalan sampai kuliah. Uang sendiri itu semua? Iya, gitu akhirnya. Tapi kan kalau SMA dulu ada program pemerintah gitu ya, maksudnya sekolah mah murah, sekolah negeri. Iya, tapi kan relatif sehari-harinya dan lain-lain kan itu. Cuman ya lifestyle ke cover lah dari kerja-kerja sendiri gitu. Dan udah mulai ngajar-ngajar dari mulai PT tadi ya? Dari SMA mulai? Dari SMA. Udah mulai itu. Makanya bingung kan ya, maksudnya anak masih 15, iya, tapi masih bapak-bapak kan? umur 30 tuh minta ajarin gerakan gitu. Jadi tapi ya udah, ngajarin gitu-gitu doang menurut aku kan. Dulu aku nggak ngerti namanya ini bicep curl, ini buat otot ini, carangannya eksentrik harus konsentrik, nggak ngerti. Udah gini aja Pak, sampai pegel pokoknya Pak gitu. Tapi lumayan 10.000. Belum ada sertifikasi, belum ada. Gitu ya. Tapi udah pede duluan. Udah pede. Yang itu nggak pede nih, gua ajarin nih. Aku anak umur 16 tapi badanku nomor 2 paling bagus di gym itu. Yang satu emang beneran atlet. Jadinya orang semua percaya kan kita latih. Gitu. Karena badannya. Iya. Padahal caranya bener nggak tahu juga. Iya, bener. Berarti dulu belajar dari mana tuh saat YouTube udah ada belum? Belum. Aku bener-bener observe aja. Observe, anggaplah ada atlet. Belajar sama atlet itu. Iya, dari si Mas Budi, itu kan ownernya Pak Yusuf. Habis itu ada si atletnya itu Mas Budi itu yang nomor 1. Aku ngeliatin aja cara mereka ngangkat, rasanya harusnya gimana sih? Gitu. Repetisinya berapa yang bagus buat grow, terus habis ini makan apa, tidurnya kayak gimana. Dulu aku udah belajar itu. Jadi hal-hal yang aku dapatkan pas aku sertifikasi itu, jadi bukan aku belajar sesuatu yang baru, cuman mengkonfirm apa yang sudah aku pelajari dari gym Majapahit ini dibilangnya. Kalau gym nggak pakai AC, gym Majapahit gitu. Ya udah, jadinya aku di situ udah ngajar orang. Baru pas aku lulus kepikiran gimana ya caranya sertifikasi. Itu lulus gitu. Kuliah atau lulus SMA? Lulus, tapi sebenarnya nggak pernah punya duit sih, karena sertifikasi kan lumayan mahal ya, 5 juta, 4 juta gitu. Betul. Akhirnya aku baru lulus kuliah, terus kerja 2 tahun baru sanggup sertifikasi. Oh gitu, jadi tapi kuliah uang sendiri juga berarti kalau gitu. Kuliah full beasiswa. Full beasiswa? Full, bukan hanya SPP-nya, tuition-nya, tapi juga hariannya ada ya? Asrama. Makan juga gitu. Alhamdulillah ya, jadi ada yang backup lah. Nggak terlalu berat jadinya ya. Iya. Pinter berarti dulu ya. Alhamdulillah. Jadi emang kebantu lah dengan adanya beasiswa ya. Iya, gitu. Nah dulu beasiswa aku keguruan jadinya. Iya, di UPH. Itu program baru gitu. Aku baru angkatan ketiga kan. Emang full coverage, tapi nanti pas udah lulus ngajar di sekolahnya dia. Gitu, di yayasannya dia. Gitu. Iya. Jadi mungkin udah bakat gurunya udah terlatih ketika waktu SMA kali ya. Karena udah pede ngomong sama orang, udah mulai biasa. Jadi ketika ngambil jurusan kuliah pun arahnya ke guruan. Jurusan apa dulu? Dulu jurusannya PGSD sebenarnya. PGSD. Jadi guru SD. Enggak di guru SD. Oh, berarti kemarin waktu ngajar itu anak SD berarti. Anak SD. Tapi ininya di sekolah, sistemnya di sekolah ini kan sekolah swasta, sekolah internasional. Jadinya dia tidak harus spesifik ceruk kayak untuk jadi guru ini lu harus ini gitu. Karena kebutuhannya banyak, kebutuhannya beragam. Nah, waktu itu aku memang juga bakatnya sebenarnya pengen jas ya. Baru pas aku nemuin pas sambil ngajar itu, kok gue ngajar di kelas tuh anak tuh emang rasa gue nggak bakat aja gitu. Menurut gue ini matematika, ini begini jadinya. Lu ngerti nggak sih? Nggak ngerti. Oke, bahasa Inggris. Gini. Emang begini hasilnya. Dia nggak ngerti juga gitu. Tapi begitu aku ngajar penjas, di situ karena aku biasa udah ngajar dance dan fitness dari SMA kali ya. Aku ngejelasin ngerti gitu. Bahkan tanpa aku jelasin anak-anak udah ngerti. Oh, ini gini karena pakai otot ini apa ya, kita ngelemparnya makanya efektif. Tarik napasnya di mana? Iya. Baru di situ aku nemuin. Tapi kan aku pikir nggak mungkin lah gue jadi ngajar penjas gitu kan. Orang jurusannya PGSD kok di mana-mana guru UNJ ngajar kuliahnya penjas, baru jadi guru penjas gitu. Tapi ternyata ya itu again dibukain sama Tuhan. Pas aku lulus, tiba-tiba ada lowongan guru penjas, langsung di SPH lagi, sekolah top notch-nya mereka gitu kan. Langsung bisa ya gini. Oh iya. Iya. Diterima. Iya, diterima. Gue ngajar. Oh, ini karena punya badan gede kali. Ini gitu. Sambil goyang ini. Ini ketemu goyangan ininya kapan itu? Sebenarnya aku dari
dari zaman aku umur 17, pas aku udah mulai bisa bench press 100 kilo, gitu ya, 1 repetisi doang, tapi itu udah mulai ngerasa diginiin kan, dikencengin bisa, tapi gue bilang, oh ternyata gampang ya gerakin kanan kiri. Jadi sebenarnya bisa. Kalau ototnya tumbuh, mulai tebel, pasti berasa kayak bisa digini-giniin. Nah, cuman kelebihan aku, unique selling point aku karena aku bisa ngikutin lagu kan. Karena kan aku ngedance. Aku sensitif, ada bass, ada drum gitu. Makanya aku kayak misalnya dibilang tut bisa diatur gitu loh. Itu aja sebenarnya hiburannya. Ya karena dilatih juga kan. Iya. Sering kelamaan gitu. Gitu. Berarti rata-rata yang punya otot kayak gini sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa. Tapi surprisingly ada juga yang nggak bisa. Ada temen yang udah binaraga gitu, diapain sih? Gitu. Tapi akhirnya kalau diajarin sih bisa. Kayak Chris Naya sekarang bisa. Chris Putra itu, ya kan gua ajarin kemarin gitu. Oh, diginiin doang Bang Lim. Iya, gitu doang sebenarnya. Cuman tebelnya beda. Karena kan dia kering kan ototnya kan. Kalau gua kan banyak lemak, jadi kelihatannya tuh bombastis gitu. Saya pernah lihat dulu tuh di video tuh ada orang yang seperti itu, tapi memang nggak terus-terusan mempopulerkan. Iya. Terus mungkin ya kelebihannya itu Bang ini kan bisa goyang ngikutin irama kan ada. Terus dibikin konten lah yang lucu kan gitu. Jadi terkemas sendirinya kan gitu ya, seperti itu. Oh, udah dari dulu ternyata. Dari dulu sebenarnya bisa gitu. Tapi cuman makin kesini makin terlatih. Iya. Kalau sekarang jadi mata pencaharian. duit nih. Iya. Bisa gitu ya digoyang-goyang ya. Terus emang ya itu ya tadi yang penting ini udah berisi, baru bisa digoyangin. Oke. Nah, kembali ya. Tadi kan ngomongin sempat jadi guru SD, ujungnya jadi guru penjas ya. Jadi guru penjas. Karena memang di situ merasa lebih cocok. Nah, itu ketika guru penjas baru pada saat itu juga bikin konten juga yang tadi cerita itu seperti itu. Ini Bang, aku guru penjas yang ngajar aja sebenarnya, ya melakukan kewajiban guru penjas normal. Waktu aku dulu di SPH 5 tahun. Habis itu pas sudah kelar itu kan kedinasannya gitu, ditanya mau lanjut apa enggak, aku bilang kayaknya enggak deh, aku mau merencanakan hidupku di deket, karena aku kan mau nikah kan punya anak gitu. Aku udah plan ahead, kalau punya anak gue pengen dibantu diasuh sama mertua aja, karena orang yang kita percaya gitu kan, yang kasih sayang sama cucunya. Makanya aku bangun kehidupanku di dekat Bekasi, di dekat sekolah ACS itu. Nah, di ACS itu ya udah aku ngajar ke situ, keterima, apply situ keterima. Ya udah aku bangun hidupku di dekat situ gitu, tinggal dekat mertua. Ya udah aku ngajar, udah normal aja. Masih ngontrak ya, ini masih ngontrak. Masih ngontrak. Nggak ada kepikiran mau kemana-mana Bang, karena ya orangnya gampang puas kebetulan gitu. Jadi kayak ya udah gaji segini ya udah gitu. Mantep ini. Menurut gua guru penjas paling mahal sih Indonesia gitu. Yang bisa ngalahin gue cuman guru-guru bule gitu. Karena kan kita memang tunduk banget sama bule ya. Akhirnya ya udah aku bilang, ya udah apalagi yang mau dicapai. Aku memang kebetulan orangnya juga yang ditawarin jadi, kalau di sekolah internasional itu ada kurikulum coordinator, bisa jadi apa, head of school, jadi apa. Aku bilang nggak mau jadi head of department, nggak mau. Gue cuma pengen jadi guru penjas, tapi bayarannya setinggi mungkin gitu aja. Tapi aku cuma pengen handle orang tua, murid gitu loh. Nggak pengen berhubungan kayak rapat-rapat gitu. Emang orangnya, aduh gila apa sih ini yang diomongin gitu. Ya nggak ada, ya pikir seumur hidup bakal gitu aja gitu, pensiun sebagai guru penjas. Tapi ya itu di tahun ke-8 aku ngajar kan pandemi. Betul. Mulai pandemi, banyak waktu kosong di rumah gitu. Biasanya abis ngajar tuh ngapain meeting, ini kan jadi kosong ngajar. Nah ini paling meeting sama guru lain 2 jam lagi, ada waktu kosong tuh 2 jam, 1,5 jam. Kita apain ya waktu ini ya biar efektif gitu. Ya kita nggak mikirin sih gimana ini bisa money making apa gimana, enggak. Ya karena kosong, bikin aja konten sama istri, karena ngeliat orang banyak bikin konten kan dari 2020. Bikin lucu, upload, meledak. Dur gitu, karena menurut orang itu relate banget. Dulu kita tuh pertamanya tuh bukan suami takut istri, Deng. Ngata-ngatain tetangga yang parkir depan, punya mobil, parkir depan gitu. Iya, kita jalan-jalannya di depan seolah-olah kita kayak ini, pengusaha-pengusaha Ponzi gitu loh, yang ini semua mobil saya, gitu. Orang-orang ketawa gitu, itu yang nge-like lumayan. Tapi kita biarin aja, kita kayak emang for fun aja, kita bikin lagi, sama lagi nyindir tetangga yang suka parkir depan rumah, rame lagi.
Gitu. Sebenarnya nyindir ya, tapi dibikin lucu gitu ya. Iya, maksud kita tuh biar bisa kita posting di status WhatsApp, tetangga tuh kayak, iya gue masukin mobil gue gitu. Tujuan awalnya ya, tapi ternyata ya orang-orang seru gitu. Orang-orang find it funny, tapi kita nggak ngelihat mau diapain ya ini gitu. Baru one day tiba-tiba ya udah kayak kesambet aja gitu. Ya udah kita seriusin yuk gitu. Mau lihat ini tuh ada potensi duitnya di mana sih? Saat itu belum melihat ada potensi uang. Iya, soalnya kan kita ngeliat akun TikTok kita mana sih yang mana yang ada duitnya? Kan itu lumayan tuh, likes 46.000, 123.000. Kita lihat-lihat nggak ada nih tulisan kayak AdSense apa gimana gitu. Kamu you have received funds. Nggak ada. Jadi kayak iya apanya? Coba dirutinin aja yuk, dirutinin lah. Kita bikin kita nggak ada niche, nggak ada kepikiran apa-apa. Pokoknya apa yang kayak kita pikir lucu, kita lakuin. Yang ada di otakku, yang aku tonton, kita remake. Tak, baru mulai masuk endorsan. Endorsan pertamanya barter, gitu. Kasih apa? Barter value. Baru habis itu, ya murah-murah lah dulu. Pertama kita bikin, dulu rate kita tuh 250.000. Tarik. Habis itu, at some point, itu kan kita lagi banyak tuh video kita lagi muter. Dalam 2 minggu, tiba-tiba tuh, karena 250.000 kan, bisa sehari kita 10-12 endorsan. Ini kita kayak, kapan ngerjainnya ini? Orang gue masih ngajar di sekolah kan? Banyak kan. Nah itu akhirnya kita kayaknya harus naikin harga deh. Maksudnya biar terseleksi gitu. Iya. Kita naikin jadi 350.000 kan. Namanya guru ya. Guru naik gajinya itu kan pelan-pelan. 3%. Wah 5% itu hebat banget. Jadi kan kita juga naikin takut-takut kan. Kita naikin 10%. Masih segitu lagi. Masih banyak. Soalnya kan namanya video lagi muter, ternyata tuh kalau momentum lagi gede justru harus mahal gitu. Kalau enggak lu kelabakan. Gila kita jadi komitmennya banyak banget, di mana diambil semua kan, namanya menggiurkan. Guru coy yang seharinya menghasilkan 300. Ya aku guru sekolah internasional lumayan lah ya. 350.000 tiba-tiba jadi satu video doang gitu. Tapi kan satu video butuh mikir, butuh produksi. Kita nggak pernah mikirin itu sebelumnya. Tapi kan kalau sehari nih kita lakuin semua nih, wah 3.500.000 nih. Iya. 350.000 kan. Tapi kayak, ini mabuk nih kayak gini. 10 hari itu. Iya. Akhirnya kita apa namanya? Kita elevate dikit-dikit. Teng. Akhirnya kita jadi kayak, kita elevate per minggu, per bulan. Evaluasi. Oke lah, nggak apa-apa kalau udah janji sama mereka segini ya udah segini. Nanti bulan depan kita naikin rate kita. Naiknya kita berani lumayan tuh. Baru akhirnya ketemu yang pas. Gitu. Ketemu yang pas tuh which mean kita bisa cover operasional kita, biaya produksi, tapi juga kita nggak kelabakan gitu dengan waktu kita. Kita masih kasih slot kosong untuk ngapain, TV, itu podcast, gitu-gitu, untuk mikir. Itu berhenti, masih ngajar apa nggak sekarang? Masih, sekarang udah nggak. Kapan berhenti ngajar? Aku 2 tahun, 1 tahun ngonten sih, Bang. Aku 1 tahun ngonten. Mastiin dulu omsetnya jelas ya? Mastiin dulu jelas. Sebenarnya itu pergumulan banget untuk aku berhenti ngajar, karena kan waktu itu tuh kalau nggak salah, aku penghasilan, bayangannya gini nih, penghasilan ngajar 100%, dari ngonten aku 100%. Nah, tadinya istri ada jalanin bisnis MLM, 100% juga dari sini, dapatnya sama nih angkanya nih. Habis itu kan, yang penghasilan pas udah mulai tatap muka lagi, orang udah mulai beraktivitas, MLM-nya runtuh sama sekali. Dia bener-bener yang dari puluhan, belasan juta, runtuh kayak cuma dapat ratusan ribu gitu. Padahal tetap dijalanin, tapi memang orang daya belinya, maksudnya, orang nggak beli online lagi aja. Behaviornya berubah ya. Preferensinya berubah aja. Nah, ada penghasilan konten sama penghasilan dari ngajar aku. Sama nih. Udah 3 bulan nih repetitif. Habis itu pas diumumin sama sekolah, kita bakal tatap muka ya. Tatap muka kan which mean full kan. Aku kebayang lagi, gila gue pagi berangkat, habis itu pulang masih ekskul lagi, dan gue kan dari umur 15 harus nge-gym ya. Selalu ada porsi nge-gym sama trafficnya 2 jam. Kapan lagi mau ngonten? Habis waktunya nggak ada. Kalau ada konten yang harus di-take-nya siang, mau kapan? Masa bini gue suruh ke sekolah gitu kan? Dari rumah deket sih. Cuman kayak, udah nggak bisa nih. Udah gimana ya? Tapi ya, udah nggak masuk akal gitu. Ya udah, itulah mungkin yang langkah kita sebagai pengusaha gitu lah, nekatnya di situ. Karena kita mikir, kita coba kali ya, kalau kita optimalkan waktu kita bangun ini 18 jam ini untuk ngonten, sebenarnya potensinya bisa nggak sih nge-cover yang ini nih, yang penghasilan yang akan hilang ini. Akhirnya itulah aku 3 bulan itu sama istri itu bener-bener yang
berdoa, nangis, ngomong, bengong, jalan sambil bengong, makan, kita ngobrolin itu mulu. Kayak mungkin nggak ya kita dijagain Tuhan nggak ya? Apa kita rontok? Baru akhirnya pas sebulan sebelum, benar-benar sehari kan untuk apply resign ke sekolah 30 hari kan. Malam sebelumnya itu istri akhirnya benar-benar yang kita udah diskusi. Akhirnya istri bilang gini, kan kita baru ini bang, aku ambil rumah, DP rumah, deket sekolah. Karena bayanganku, anakku nanti didiskon tuh di situ, diskon 85%, masuk sekolah internasional. Aku masih ngajar di situ. Makanya kita ngambil rumah deket. Kita udah mensituasikan hidup kita untuk deket sama sekolah itu. Sekarang mau di-let go gitu loh. Jadi apa gunanya gitu kan rumah itu. Udah capek-capek juga itu karena begitu kan. Aku udah boyong mertua segala macam. Akhirnya pas udah gitu rumah kita baru nge-DP, baru nyicil 5 bulan. Sayang dia lepas. Rumah 2 tingkat gitu kan. Ya karena kita mikir penghasilan kita akan segini terus nih. 100% dari konten, 100% dari sekolah. Tapi aduh, masa iya sih kalau kita let go, kuat nggak kita nyicil segala macem. Akhirnya di situ istri lah yang kayak perkataan dia yang jadi kekuatan buat aku. Akhirnya dia bilang, udahlah, bilang fuck it lah, dia bilang gitu. Kalau misalnya rumah kita nyonten, terus kita nggak berhasil, kita jatuh, nggak kuat nyicil, ini rumah diambil lagi sama bank, biarin. Yang penting gue udah pernah nyobain rumah ini 6 bulan gitu dia bilang. Itu yang bikin kita laki-laki kuat ya, karena kuat. Ada dukungan dari istri. Karena kan kita kan ini namanya kepala rumah tangga maunya anak istri nyaman terus ya. Betul. Hidupnya. Kalau misalnya kayak gini kan jadi, maksudnya kita jadi memberikan ketidakpastian. Betul, kita kan pengen memberikan mereka jaminan terus. Tapi pas istri bilang gitu, ya gue nggak tanya anak sih, kan anak masih nggak tahu ya. Masa anak bilang fuck it daddy, udah jadi konten kreator aja, enggak lah, dia nggak tahu gitu kan. Akhirnya istri bilang begitu, dia siap melepaskan ketidaknyamanan, kalaupun misalnya kita gagal. Di situ baru aku dikuatkan, baru di situ aku kayak, oh ya udah, berarti ini suaranya keputusannya tuh kayak begini gitu. Dan aku rumus-rumuskan, ya udah ini keputusan dari Tuhan, bikin surat resign gitu, udah resign. Tapi itu memang again ya kayak penyertaan Tuhannya tuh di situ. Begitu aku resign itu, langsung masuk. Kalau dulu kan kayak ngerasanya tuh harus ada kepastian lagi kan, apa nih kepastian berikutnya gitu. Langsung masuk kontrak dari TV. Ada dari semenjak mengajukan pengunduran diri itu. Ada TV, ada dari 2 stasiun TV. Langsung ada ini. Jadi kayak bener-bener, dan itu bener-bener mulai kerjanya di hari aku resign. Jadi aku resign, sorenya langsung kerja. Langsung kerja ke TV dulu. Langsung, emang jadi kayak figuran-figuran gitu aja kan, memang selalu ngandalin dadanya doang gitu. Tapi ya lumayan gitu loh. Jadi memberikan sense of kepastian selama berapa bulan ke depan gitu. Kan itu kan kontraknya 3 bulan, ada yang kontrak 6 bulan. Langsung kan, tenang ya gitu. Langsung tenang. Oh, kita hitung-hitung, ada nih gitu. Itu bener-bener aku di sepanjang bulan itu udah aku apply surat resign, aku masih bengong. Ini gimana rumah ini gitu. Gue pengen banget maksudnya pengen lama di sini gitu. Sayang kan udah keluar DP, udah nyicil juga. Emang kan overcredit juga nggak semudah itu kan. Sampai sekarang masih ada rumahnya? Kita tinggalin itu, kita renov. Kita renov. Makanya itu nggak masuk akal. Sampai sekarang tuh masih kayak bengong gitu. Dari rumah kontrakan tadinya ya? Dari rumah kontrakan, kontrak depan mertua. Habis itu, nah ini apa? Istilahnya touching story-nya ya. Maksudnya teman-teman mungkin yang nonton di rumah suka kayak, gila ya dia dari rumahnya di bedeng, sekarang rumahnya mewah gitu. Sebenarnya itu pilihan kita untuk tinggal di bedeng itu. Kita tadinya kan di rumahnya seberang mertua, tapi sistem pengairannya jelek, jadi suka banjir lokal. Kalau misalnya gotnya penuh suka naik gitu. Akhirnya kita bangun, kan mertua tuh masih ada kayak ruang tamu sama ini nggak kepake kan, sama hall depan garasi. Kita bangun rumah di situ, pakai gipsum, pakai triplek, terus ditutup pakai stiker-stiker Shopee gitu, warna-warni gitu kan. Jadi kayak rumah bedeng gitu jadinya, ada tripleknya gitu. Makanya orang-orang ngeliatnya kontras banget kan. Tapi sebenarnya itu pilihan kita. Maksudnya daripada ngontrak lagi 18 sampai 20 sebulan kan. Ya mendingan bangun di situ. Kita bangun aja, berapa sih habisnya? 25 juta. Ya udah kan kita bakal tinggal di sini lama. Ternyata 6 bulan ya rezekinya dikasih sama Tuhan. Terus kayak kita ngerasa, iya ya biar syutingnya lebih proper, lebih banyak pilihan. Karena di rumah itu kan sempit. Ya udah, kita pindah rumah.
Tadinya niatnya kita cuma mau cari kontrakan baru. Pokoknya yang syuting lebih oke aja. Diarahin ngelihat rumah, kayaknya bisa. Habis itu istri sama aku egonya beda. Kalau aku kan kalkulasinya ke depan kan ya. Gue pengen punya rumah 2 tingkat. Kalau bangun rumah tingkat itu, kita dramanya banyak banget kan pasti kan, dikerjain tukang, budgetnya segini-segini. Ini cuman beda 500 juta. Kayaknya mendingan kita ambil yang ini deh. Kita paksain semuanya gitu. Dan ya alhamdulillah dapet gitu loh, dapet. Kita bertahan di situ. Abis itu aku tadi yang ngelanjut yang tadi, ternyata pas aku ngonten ya udah ada aja rezekinya terus gitu. Endorsean ada paket jadi BA segala macem. Kita belajar semuanya on the spot gitu, otodidak. Ya udah sampai sekarang. Bahkan Juli 2022 kemarin kita renov rumahnya. Karena ada kebutuhannya dan ada yang mau support gitu. Ada yang mau support tuh ini apa? Ada yang bata, ada yang semen. Iya. Ada kan yang kayak gitu kan. Ketika ngebangun rumah itu yang endorse sekalian ngebangun gitu. Benar. Jadi kalau kalian ngelihat influencer bangun rumah 10 miliar, itu yang support banyak. Bukan dia keluar duit sendiri 10 miliar gitu. Iya, itu sangat membantu ya jadinya ya. Daripada keluar duit sendiri sekalian barter dengan barang juga kan. Itu yang bikin pede ngebangun kan. Maksudnya kalau kita ngebangun duit gue sendiri, orang baru berapa bulan ngonten gitu loh. Dan kita emang ngonten pure aja gitu, ngonten dapat endorse, kita kumpulin, kita tabung. Ya nggak besar uangnya, budget kita nggak ada, cuman memang ada kebutuhan dan ada yang mau support. Ya udah kita jalanin aja. Ya. Mas dijalanin, rezekinya ditambahin lagi sama Tuhan. Ya. Gitu akhirnya. Jadi nggak nyesal sekarang jadi. Nggak nyesel, nggak nyesel lah. Justru bingung nih kalau misalnya akunnya hilang, kita ngajar lagi, udah nggak bisa nyicil nih. PR-nya itu ya. Iya, udah masuk floating soalnya. Iya, perlu bangun bisnis nanti berarti. Makanya ini saya kesini minta diajari. Saya ngeliat profil Bang Ridwan, buset nih kayaknya mantep nih. Boleh dah nih kita belajar. Kita ngopi bareng lah. Siap. Kebetulan kan kita anak saya di sini kan. Anak saya sekolah di sana. Iya. Bang Deddy kebalik. Bener guys, tadi kita cerita abangnya orang sini, tapi sekolah anaknya dekat rumah saya tiga-tiganya. Nah saya malah anak saya tinggal di dekat sekolahnya anaknya Bang Ridwan. Ngirim anak sekolah ke sini. Sini, itu keren gitu. Iya, makanya. Aneh ya memang ya. Iya. Baru ketahuan tadi kan. Iya, baru ketahuan tadi. Di mana rumah? Di sini dekat. Nggak boleh di-spill ya di mana ya. Nanti kamu datang lagi. Nggak apa-apa. Kan nggak tahu juga di mana. Iya. Cibubur luas, Cibubur luas, benar. Lagi mall. Iya, apalagi mau baru ya. Makanya. Bang, itu. Bang Deddy kan itu kan bikin konten tuh kan dari yang tadinya ngajar ya. Terus kan bikin konten karena awalnya iseng kan FYP kan. Tapi kan kesini-sini kan perlu belajar juga ya. Oh, gua nih karena mau diseriusin, polanya perlu bener. Karena ada aja kan yang kita bikin konten jadi nggak FYP. Itu belajarnya kayak gimana sih? Nah, ini mungkin karena ya Bang Ridwan juga kan kalau bisnis pasti ada bisnis coach, ada belajar, ada senior. Jujur sih kalau ngonten ini kita belum menemukan yang kayak, kalau kita kan genrenya komedi ya. Komedi, terus kita mencoba untuk kita bergantung banget sama tren dan relatability. Jadi kita harus relate ke orang, relate ke tren. Apa ya yang bisa kita lakukan dari itu? Nah, so far sih nggak ada ya workshopnya atau apanya yang kayak ngajarin gimana sih bikinnya. Ya mungkin kan kalau orang yang for business gitu ada yang ngajarin for marketing. Cuman kalau kita bener-bener selama ini tuh dari observasi kita aja, I think itulah kelebihan kita sebagai seorang guru. Karena kan aku sama istri dua-duanya guru. Istri itu guru TK. Istri juga guru? Iya. Istri itu yang ngajarin anaknya Nia Ramadhani, Dian Sastro, gitu-gitu. Makanya sekarang ngonten, biar sekaya Nia Ramadhani dan Dian Sastro. Tapi udah nggak ngajar kan sekarang? Udah nggak ngajar juga. Istri aku udah pensiunkan dulu waktu punya anak. Karena kan capek ya ngajar ke tengah Jakarta, dia TK-nya tuh. Baru aku yang itu aku bilang tadi, PD banting setir jadi konten kreator ini. Nah, kan kalau waktu kita jadi guru tuh kita bener-bener observe dan harus tahu kalau ngajar di sekolah internasional tuh observe anaknya, dia ini nyerap apa enggak gitu. Terus kita juga harus punya kepekaan baca orang tua muridnya nih mau anaknya di treat seperti apa. Kalau misalnya kita begini, nanti dia bawa pulang, kita cerita ke anaknya begini.
anaknya bisa twist ceritanya dan jadi salah gitu loh. Makanya kita harus hati-hati banget dan cari tahu isi hatinya. I think itu kelebihan kita sebagai guru. Makanya kita guru internasional. Iya. Iya. Makanya kita nggak yang ada belajar gimana, kita observe aja orang-orang yang sudah sukses. Gimana sih istilahnya tuh, mungkin mungkin orang-orang ada teorinya tentang branding gitu. Kita enggak. Kita benar-benar lihat orang yang sukses kayak gini, apa aja ya yang mereka lakukan, gimana ya mereka membawa dirinya, kata-kata apa saja yang boleh mereka ucapkan dan yang tidak gitu loh. Apa yang potensi jadi drama, apa yang tidak gitu. Ya udah kita observe. Nah, kita masih sering gini sih. Kadang kan yang namanya kita as a person ada emosinya lah ya. Ya kadang ada politik apa, istri mau ikutan. Ah udah, begitu aku lihat, hapus. Nggak usah ikut-ikutan gitu. Kayak lu dibayar aja gitu. Apa maksudnya jangan kelihatan kita tuh kayak orang pahit gitu loh di depan orang gitu. Ya kadang aku juga begitu, misalnya egoku lagi ketemu sama temen gym yang gimana, mau posting buat story. Istri bilang, hapus. Platform lo itu platform buat nyari duit, bukan platform buat sindir-sindiran sesama temen. Gitu. Beda. Saling ngingetin jadi. Tanggung jawabnya udah besar, tanggung jawab moralnya. Nanti orang lihat, ada anak-anak lihat ini gini. Komen juga nggak bisa sembarangan ya. Komen juga nggak bisa sembarangan gitu. Ya disitulah fungsinya second account. Oh, berarti punya second account ya? Enggak sih. Karena nggak kepegang aja gitu. Tadinya kepikiran. Iya, kepikiran. Kan anak-anak zaman sekarang kan second account banget kan. Oh, gitu. Ini pasti ya. punya nih. Buat stalking. Iya, stalking mantan. Oh, jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Sebetulnya lebih ke mengawasi, mengamati ya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan, terus mungkin melihat konten-konten lain juga kan ya, itu kemudian diangkat gitu ya. Iya, jadi iya. dari kemampuan itu ya. Iya. Kalau belajar kontennya mah nggak ada ya. Kalau belajar konten nggak ada. Tapi kalau bahan konten, kita tuh selain ya ngelihat tren, ngelihat apa yang relatability, kita tapi mostly itu bahannya tuh dari ngobrol. Jadi kalau udah abis banget ide nih, udah bahas tentang suami abisin duit buat hobi, istri suka ngabisin duit buat belanja, shopping, gini, apa ya? Ini udah nggak works nih, orang udah nge-likes-nya nih udah low, kan nggak diputerin kalau kontennya nggak relate sama orang kan. Saya nanya lagi, teman sendiri tuh yang kasih ide secara free gitu. Ya enggak sih, kadang kita traktir makan gitu. Tapi mereka yang bilang kayak, sesuaikan sama konteks hidup lu lah, kan orang juga ngeliatin hidup lu. Kan orang ngeliat perut lu lagi hamil. Ya sebagai ibu hamil lah, oh iya, bener ibu hamil, gini, problemnya ini. Udah selesai ibu hamil gitu. Nah sekarang nifas. Apa sih problem bapak-bapak nifas? Oh, pas kemarin ya. Ini kan sekarang sih udah selesai nih masa nifas ini. Waktu lagi nifas, apa sih problemnya? Oh, bapak-bapak minta dilayani, tapi istrinya kan belum bisa. Akhirnya bapak-bapaknya tuh kayak gila gitu. Kita list. Udah, itu yang kita execute tiap hari gitu. Mie satu dus habis. Kayak gitu-gitu, baru bisa kan. Kita belum kepikiran lagi itu. Soalnya nggak di-endorse mie. Nanti ada yang endorse kan? Iya. Alhamdulillah. Iya. Oh gitu. Jadi sebetulnya ya sendiri juga sebetulnya bisa ya. Jadi tanpa itu. Sebenarnya gitu. Nah, tapi ya mungkin bedanya kita kalau konten kreator yang kayak artis mau banting setir jadi konten kreator kan biasanya mereka punya tim kreatif gitu. Kalau kita tim ada tim kreatifnya nggak? Nggak ada. Kita tuh editor aja. Jadi berdua sama istri, terus satu editor? Bukan. Aku berdua sama istri, satu editor itu merangkap kameramen ya, videographer, 3 sih sebenarnya. Teman yang satu ini sekarang kayak lagi bingung dia mau kemana. Ya paling kita satu aspri, satu manajer, 3 editor plus videographer. 3 editor? Iya. Ada 3 orang, berarti ada 5 orang timnya? Iya, 5 orang timnya. Tapi nggak ada yang kreatif, karena kreatifnya benar-benar dari aku semuanya. Oh, jadi sumber inspirasinya, arahnya seperti ini kontennya gitu ya. Jadi belum ada yang orang yang bikin skripnya seperti ini loh gitu, belum ada ya seperti itu ya. Skripnya itu aku semuanya, karena ngerasa gimana ya, ini kan orang-orang ini kan single, jadi nggak bisa relate ke orang yang udah nikah gitu. Takutnya kan. Nggak dapet feel-nya. Feel-nya nggak dapet gitu, juga lucunya juga takutnya nggak dapet. Jadi masih paling aku yang bikin, aku yang ngetik skrip juga kalau misalnya buat brand gitu. Nanti hakim akhirnya juga aku, pas sudah diedit kayak,
ini kebanyakan nih, ini nggak proper nih, ini banyak postnya dipotong kayak gitu-gitu. Gitu sih cara kerjanya. Jadi masih sangat bergantung memang sama kita. Ya, nanti kan kedepannya mungkin ketika makin besar dibangun lagi kan gitu ya. Karena follower nambah terus kan. Iya. Ya follower nambah harusnya penghasilan nambah ya. Iya. Lu gaji orang lagi. Kan nanti bangun yang lain lagi kan. Iya, Gitu. amin. Kalau meluangkan waktu untuk nge-gym itu seminggu berapa kali tuh, Bang? Kalau aku polanya gini, karena aku ngikutin jurnal terbaru kan. Kalau di Science sih katanya tuh latihan beban itu training more than 3 days in a row is stupid, kata dia gitu. Makanya aku ya udah 3 hari latihan, 1 hari break. 3 hari latihan, 1 hari break. Jadi nggak ada polanya kayak setiap Sabtu break. Enggak, kalau aku bikin di kalender deh. Ini latihan ini, ini latihan ini, ini latihan ini, besoknya break. Habis itu gitu. Jadi maksimal 3 kali berurutan, iya, baru break sekali. Kan ada juga yang latihan besok break, latihan besok. Bahkan ada juga yang tiap hari kalau dulu kapan ototnya kebentuk kan, kapan istirahatnya, dihancurin terus gitu kan, disobek terus kan gitu ya. Wih, dalam juga pengetahuannya tentang fitness nih. Saya kan pernah ikutan ADR juga. Oh iya. Apa? Sertifikasinya? Sertifikasi. Wah, ada ininya. Certified coach berarti. Saking senengnya training gitu sampai iya. jadi PT juga gitu. Kan pernah ada dia ngeluarin juga. Iya. Gitu. Tapi masih belajar lah. Enggak lah, aku karena ditekunin aja. Iya. Aku justru ilmunya tuh nggak yang kecarian banget, karena ilmu tuh bingung-bingung ya. Kadang ada orang yang bilang ini boleh, ada yang bilang ini nggak boleh, ini efektif, ini nggak efektif. Aku bilang udahlah, apa yang works ke badan kita aja. Betul. Pada akhirnya kayak sekarang kan aku nggak jadi ngajarin orang one on one. Betul. Tapi aku masih share ilmu sih. Aku pastikan kalau misalnya share ilmu ngangkat atau diet itu sesuai sama jurnal yang terbaru gitu aja. Iya. Tapi bisa sombong, ini kan badan gede. Bisa digoyang lagi. Jadi udah datang ke tempat gym orang, wah ini nih. Pasti percaya. Gimana Bang? Gak usah ngomongin sertifikasi juga, orang udah percaya lihat badan gede kayak gini gitu ya. Dan itu tetap di-maintain kan tadi ya, setiap 3 hari latihan. Dan sekali latihan berapa jam Bang? Sekali latihan, again aku orangnya bukan yang kayak ada target gimana-gimana, tapi kalau aku ngikutin timeline hidupku aja. Kalau aku kan latihan biasanya sambil nganter anak, Pak. Aku anak sekolah, aku nganter dia, aku nge-gym di gym terdekat. Habis itu aku pulang jemput dia, dan itu biasanya kalau dulu waktu dia TKA tuh 2 jam, kalau sekarang 3 jam nih, jadi 3 jam. Gitu. Lama juga ya? Iya, teman ya banyak main-mainnya lah. Banyak ngobrolnya gitu. Apalagi sekarang orang bentar-bentar nanya, gimana Bang biar dadanya gitu Bang? Gimana Bang? Gitu gue bilang, ngapain lu cewek? Efektifnya cuma sejam jadi. Iya. Ya sejam setengah lah gitu. Ya sisanya ngobrol. Kan bangun networking juga kan. Iya, benar. Ya kan akibat dari terkenal kan. Kalau suka dukanya selama bikin konten apa tuh? Suka dukanya apa ya? Ya gimana ya? Kalau kita sih karena emang bersyukur banget ya, maksudnya dari yang jadi guru, ya nggak usah jauh-jauh deh ngomong, ya udah langsung aja ngomongin bayarannya istilahnya gitu loh, how much we get paid to do this. Betul. Itu aja udah bikin happy. Jadi kita emang selalu sangat bersyukur ada di jalan ini, makanya kita ngejalaninnya happy. Jadi sebenarnya kalau dibilang dukanya apa, mungkin ini kali. Aku sebenarnya meskipun kita bikin konten kan pasti impact-nya tuh jadi terkenal kan, itu automatic effect gitu. Tapi mungkin aku tidak suka-suka banget jadi yang diliatin orang. Habis itu orang tuh bener-bener yang kayak kita lagi nggak kerja pun, maksudnya kalau misalnya aku lagi kerja di TV, lagi disorot kamera, orang kan mau ngerekam juga nggak apa-apa lah kan. Ini kadang aku lagi makan aja, orang ngerekam dari jauh gitu. Bahkan dia nggak nyapa gitu loh. Kalau misalnya nyapa terus ngajak foto, ngerekam-rekam nggak apa-apa lah ya. Lebih enak ya. Kadang dari jauh di ujung mall gitu. Tiba-tiba ada di video di TikTok, Didi lagi makan di ini. Gue bilang, ngeri banget ya. Untung gue bukan laki-laki yang aneh-aneh gitu kan. Kalau misalnya laki-laki yang kayak bentar-bentar ganti pasangan gitu, ngeri juga hidup kayak begini gitu. Jadi nggak bisa ya? Ada niat sih tadinya, enggak. Bercanda. Istri bercanda, ini bercanda. Wah, ditonton ya. Ini ditonton sama istri nih boleh. Iya, ini nasional ya, maaf ya. Nanti diubah aja jadi bahasa Cina yang itu. Iya, jadinya paling bagian itunya aja sih. Kadang orang kan ya di era sosial media ini semua punya handphone, punya kamera. Betul. Udah nggak ngerti social boundaries lagi, privacy itu udah nggak ada lagi
lagi. Jadi kalau misalnya kita nuntut privacy dong, emang udah nggak ada sih. Nggak ada. Ya paling bagian itu aja. Karena ruang publik kan. Paling konsekuensi itu aja yang kayak ya udahlah gitu. Mau gua ngapain juga, mau gua tuntut kan keluar duit lagi, keluar waktu lagi. Ya udah biar aja. Tapi yang penting kita benar-benar jadi jaimnya tuh jaim banget aja gitu. Benar-benar jaga omongan, jaga behavior depan umum gitu. Kalau dulu aku seringnya tuh kan kalau misalnya orang parkir pinggir jalan atau ngerokok di motor dulu. Kalau dulu mah aku sebelum followernya 10.000 plus, woi, marah aja kalau motorin berantem dulu gitu. Orangnya emang bodoh amat ya. Karena kan kebiasaan pas emang ada confidence lebih ya. Kalau badan gede tuh, kalau kita begini kan orang aja udah takut. Orang tuh nggak berani bakal mukul gue gini, kecuali dia bawa golok gitu ya. Orang kayak gini udah nggak berani. Ya udah dari dulu kan kebanggaannya di situ. Jiwanya tuh. Lu jangan macem-macem lu, ngapain lu ngerokok sambil bawa motor gitu. Tapi sekarang ya kalau gue begitu dilihat orang, direkam. Iya, ini bisa di-twist kan? Dari sini. Iya. Ngajak ribut orang. Iya, di video ramah-ramah katanya. Aslinya galak gitu kan. Makanya sekarang ya nahan diri aja. Palingan gitu. Banyak yang tertahan berarti. Iya. Banyak amarah yang terpendam ini sebenarnya. Nanti di belakang layar boleh lah ya kita. Kalau di depan kamera nih perlu jaim dulu gitu. Betul. Biar siapa tahu kan kita mau nyalek kan 5 tahun lagi. Harus clean. Nunggu 5 tahun lagi. Iya, 5 tahun lagi. Sekarang belum ada yang nawarin partainya. Iya. Follower udah banyak, tinggal dicolek gitu kan. Iya. Gitu. Jadi emang ada aja ya suka dukanya di dunia entertain ya, bisa dibilang seperti itu. Dan banyak fans-fans ketika di jalan pun ada juga yang sering nyapa berarti kalau gitu ya. Ada gitu, dan surprise ini baru banget kemarin pas aku ke daerah Simatupang. Aku pikirnya dulu kan ya kalau masih pakai jaket, masker, helm gitu ya nggak kelihatan lah ya kita siapa kan. Itu bisa ada yang manggil dari pinggir jalan, aku lagi bawa motor gitu. Deddy J gitu, hah? Sampai enggak ya? Iya, aku bilang kok bisa gitu. Terus nanti tiba-tiba bisa aja ada yang komen gitu di akun. Bang, gua ngeliat lu begini-begini, atau gua ngeliat Deddy J di gini-ini, bawa motor humble banget. Gue bilang bukan humble, emang adanya itu. Bukannya saya sosok merendah, emang adanya itu, emang saya nyamannya pakai itu gitu. Pakai celana pendek doang, pakai sandal doang, ya emang nyamannya itu. Mobilitas lebih mudah ya. Gitu. Kita bukan yang, nah itu aku soalnya mungkin aku nggak nyaman dengan keterkenalan karena aku bukan orang yang mau mengubah penampilan kayak gimana gitu. Emang aku gini apa adanya gitu. Mana-mana selalu pakai celana pendek. Orang ngajar di sekolah aja dulu pakai celana pendek terus. Hah? Iya, selalu celana segini. Karena ngajar olahraga? Ngajar olahraga. Selalu baju tuh ya baju casual. Kalau nggak ngajar ya pakai sendal. Otot gitu. Kelihatan berarti. Kemana-mana bawa motor. Memang aku apa adanya ya begitu. Orang biasa. Jadi kayak mungkin the way I want to see it, ya kerjaan gue emang bikin konten aja. I just happen to be good at it. Tapi ya gue nggak beda sama semua orang gitu. Jadi nggak usah yang kayak direkam-rekam banget gitu. Tapi namanya orang kan namanya jiwanya beda-beda ya. Ada yang suka segitunya gitu. Ya mungkin kan buat followers kan seneng gitu lihat ada Bang Deddy nih, Deddy J nih ngelewat nih, seneng gitu kan. Ya gitulah mungkin. Jadi tapi kalau ada followers lihat sapa aja gitu ya daripada direkam jauh-jauh, ajak ngobrol, foto bareng, oke ya. Iya, kadang mereka suka komen, gue pengen ajak foto cuman malu. Nah, apanya yang malu? Gue bilang kan gue nggak gigit, nggak ngapa-ngapain. Udah, kita foto, mendingan kayak gitu ngobrol. Lebih seneng gitu ya daripada dari jauh rekam kayak gitu. Kalau misalnya udah dekat kan mau foto mau apa nggak apa-apa karena kita tahu kan. Oh ini kita nggak tahu lagi ngapain. Siapa tahu gue lagi garuk-garuk di tempat yang tidak sepantasnya gitu kan. Gini. Iya. Video. Gitu, palingan itu aja sih dukanya. Gitu. Kalau makanan ada yang dipantau nggak, Bang? Ini kan lagi jaga performance kalau gitu. Iya. Kalau sekarang ada periodenya, Bang. Jadi nggak selalu orang tuh kan abang juga sertifikasi kan ya, tahu ya orang tuh nggak harus diet sepanjang tahun, nggak bisa, nggak mungkin. Badan stres terus stuck nantinya kan. Nah kita di periodein aja. Tapi karena aku bukan yang atlet gimana-gimana, aku nggak yang clean banget untuk ngejar badan gimana gitu. Cuman adalah target untuk lose weight biar looks good aja on camera gitu kan. Karena kan sekarang kan kerjanya bikin konten gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang bikin kita kelihatan lebih bagus di kamera. Ya kalau aku sekarang metodenya ya eat clean sama ya banyakin protein, udah itu aja. Itu standarnya umumnya. No tepung, minyak, gula selama 3 bulan ini ya. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah masuk
fase maintenance lagi, sudah selesai dietnya dalam 3 bulan. Oh, ini tipsnya ya. Dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Jadi tips yang paling aman itu misalnya target kamu mau lose weight. Kayaknya kita belajar ya Bang ya. 3 bulan dietnya, 3 bulan kalorinya normal lagi, 3 bulan lagi diet, baru 3 bulan normal lagi. Jadi jangan gitu terus kan ya, jangan diet terus panjang tahun. Nanti tiba-tiba gagal terus. Tahu-tahu stuck, bingung, nanti yang disalahin coachnya. Nah, ya udah, ini kalau aku dalam fase 3 bulan ini ya no tepung, no minyak, no gula, proteinnya banyak, kalorinya di-cut. Udah, itu lakukan aja konsisten selama 3 bulan. Nanti sesudah itu bolehlah buat senang-senangnya masuk tepung, masuk gula, cuman ya dibatasi supaya kena targetnya kita gitu. Ya. Untuk yang punya target tadi menjaga mau maintain atau ada target lose weight gitu benar. Atau pengen lagi bulking kayak gitu ya. Bang, terakhir ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan? Tips apa nih? Fitness? Tips konten kreator? Tips dari konten lah, konten kreator gitu. kalau dikenal seperti itu. Atau iya. Kok bisa punya ciri khas? Iya. Kalau tips apa ya? Kalau tips fitness sih sebenarnya umum sih, emang dilakukan aja. Kan kadang orang tuh ngerasa fitness itu adalah sesuatu yang keharusan, kewajiban. Tapi sebenarnya enggak. Aku percaya semua orang itu di atas umur laki-laki di atas umur 17, begitu hormonnya udah mulai begini gitu kan, turun. Dari umur 21 lah let's say, itu tuh memang harus olahraga ya, turun ya. Nah terutama justru kayak aku kan mulai nge-gym umur 15, itulah aku ngerasa kekuatanku gitu. Jadi misalnya orang-orang kalau laki-laki kan di gym tuh umum ya ngomongin steroid ya. Itu kan testosteron lah. Steroid itu kan sebenarnya hormon testosteron yang dimasukin ke badan. Sebenarnya fungsinya untuk membuat kita merasa muda lagi. Otot cepat tumbuh, apalagi sih? Ya itulah, otot cepat tumbuh lah ya gitu. Nah, ketika dulu aku SMA, aku ngerasain sendiri, aku fitness 6 bulan tuh hasilku tuh benar-benar kayak modal apa ya? Ya putih telur ngambil dari tukang jamu. Iya. Kreatin doang sebutir sehari gitu. Nggak tahu, kayaknya nggak nyampe 5 gram deh. Tapi badanku tuh bagus. Aku pede untuk ikut Elmen, boleh nggak sih sebut merek gitu? Ya, boleh. Pede untuk ikut gitu-gitu. Untuk foto-foto shoot gitu. Jadi ketika lu muda tuh gampang banget bangun otot. Jadi mulailah semudah mungkin. Dan ketika lu mulai muda, lebih gampang maintainnya karena lu udah ngeliat manfaatnya di badan lu gitu. Meskipun nanti pas udah umur 21 ke atas, lebih lama ya bangun otot kayak kemarin gitu. Tapi kan lebih mending mulai di situ daripada nanti udah umur 30-an baru ngelihat orang tuh pengen, baru mulai terus kok kayaknya lama, akhirnya mundur gitu. Keburu kok nggak jadi gitu ya. Jadi buat anak-anak muda nih, terutama nih, mulailah nge-gym. Boleh kok, nggak bikin kamu tambah pendek kok, umur 17 ke atas lah gitu. Tapi 15 juga udah boleh kayak Dedi. Kalau aku memang dari dulu Bang, karena ngerasa udah nggak tinggi lagi. Kayaknya kok bertahun-tahun 168 mulu tinggi nih. Jadi ya udahlah, lebarin ke samping aja gitu. Sebenarnya. Karena aku tahu aku nggak potensi tinggi dari orang tua emang segini. Gitu. Padahal sebetulnya masih bisa tinggi kan? Enggak sih. Enggak nambah gitu, enggak nambah. Emang tinggiku segini-segini aja gitu. Itu kalau tips fitness ya. Pokoknya start young and be consistent. Start young, be consistent. Kalau misalnya tips content creating sih, orang juga beberapa ada yang nanya karena mau terjun gitu kan. Kalau content creating untuk diri sendiri ya, maksudnya as a person, bukan secara bisnis gitu. Tapi kalau misalnya mau grow, mau bikin apa, sebenarnya potensinya itu masih luas banget. Jadi kalau misalnya kita mau jadi top of mind, semua tuh udah ada. Nah, tapi kalau kita untuk stand out di internet ini kan, lu hanya perlu jadi unik, jadi berbeda. Betul. Jadi ini aku udah sering tekanin berulang-ulang kalau misalnya bikin story nih. Lakukan apa yang sesuai passion atau expertise lu, tapi bikin twist delivery-nya berbeda. Begitu. Jadinya lu stand out di antara yang lain gitu. Beda ya. Kayak misalnya aku nih, padahal aku nggak membranding diriku sebagai fitness content creator. Enggak sama sekali. Cuman ya memang aku kan gerakan otot dan itu identik dengan fitness kan. Tapi kenapa orang jadi kenal Deddy G dan menantikan tips fitness dari seorang bapak-bapak biasa ini gitu kan? Oh, karena aku membawakannya tuh cocok buat semua orang. Aku nggak keras yang kayak makan ayam di restoran Padang harus dicocol teh dulu supaya clean gitu. Itu kan binaraga yang butuh kayak begitu kan atlet. Dan binaraga itu bahkan nggak nyampe 0,01%-nya seluruh populasi Indonesia gitu kan, dunia gitu. Jadi ya kebanyakan orang mah nggak perlu makan se-clean itu. Lu nggak perlu menyiksa diri lu kayak gitu. Iya, mereka kan lagi mau kontes aja kan, clean banget juga kan. Kalau orang
in overall kan laki-laki kan hanya perlu badannya tegap, rasanya bugar, ngangkat anak bisa gitu, melakukan sehari-hari nggak gampang capek gitu loh. Ya inilah kayak gini lah olahraga. Ngangkat istri bisa gitu. Ngangkat istri bisa, ngangkat derajat keluarga bisa gitu. Gitu-gitu aja sebenarnya. Jadinya aku membawakannya dengan ya maksudnya ramah ke pemula, terus aku membawakannya dengan komedi gitu aja. Jadi kalau misalnya skillnya apa? Skillnya misalnya bikin kue gitu. Kan kita ngeliat sendiri ya, konten kreator makan-makan apa tuh DEBM. Ya, DEBM. Itu kan masak-masak biasa doang, cuman ya caranya dianeh-anehin atau mungkin voice over-nya ngobrolin tentang tetangga kan banyak bikin orang jengkel itu. Ada sekarang aku suka ngeliatin tuh konten kreator masak tapi dia ngomongin tetangganya atau ngomongin isu-isu cerita-cerita yang kontroversial gitu. Tapi masak. Tapi masak kan orang jadi pengen nonton gitu. Nah, pokoknya lakukan sesuatu yang berbeda aja gitu. Kalau misalnya lu mau ngalahin top of mind konten kreator masak, lu mau ngalahin Siska Suitomo nggak mungkin. Lu mau ngalahin siapa orang-orang Master Chef nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya lu beda, kostum lu berbeda, cara bawain lu berbeda, kayak siapa tuh Master Chef yang mukanya ditato, yang gemuk, tahu nggak? Yang rambutnya reggae. Ya, yang ini. Gimbal. Yang kerjasama dengan Babe Cabita ya? Bukan? Iya, kayaknya pernah. Nah, itu kan masaknya brutal kan, gitu. Laku, doing well gitu loh. Yang masak kerupuk juga kan ada. Yang masak kerupuk pakai kostum. Iya, gue bilang, ini mamang-mamang dari mana duitnya beli kostum semua ini? Gue bilang kayaknya jualan kerupuk lumayan duitnya. Gitu. Kan lama-lama dia dikirimin kostum gitu kan. Ya gitu aja, pokoknya jadilah berbeda dulu. Ya, tapi kuncinya itu sih, PD-nya, menemukan PD-nya. Tapi kan kalau misalnya sesuatu, makanya aku bilang, lakukan sesuai passion. Karena kan kalau ini passion kita, expertise kita PD kan ngebawainnya. Kayak, ya paling berapa persen lah orang Indonesia yang bisa ngedebat gua dalam hal ini gitu loh. Nah, tapi gua bawakannya berbeda. Betul. Yang jelas ada unik ya. Iya, harus ada uniknya gitu sih. Mantap nih. Thank you ya. Thank you ya Bang Deddy ya, sudah bisa sharing sini. Tapi ada satu lagi jawab cepat nih. Jawab cepat. Jawab kita cepat. kasih pertanyaan. Dijawabnya cepat. Oke. Siap ya? Harus dalam satu kata gitu nggak? Enggak, pokoknya kasih pilihan jawab cepat. Siap ya? Oke. Pertama ya. Telur atau daging? Daging. Dance atau gym? Gym, oke. Mau ngajar lagi nggak? Nggak. Oke. Takut otot kecil atau takut istri? Takut atau kecil. Oke, thank you Mas banyak ya. Thank you. Bang Deddy, sukses selalu ya. Thank you, Makasih ya. Alhamdulillah.